Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam integritas untuk teman pemilih dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Muhammad Yusran kembali lagi memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini dalam podcast KPU Kabupaten Goa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dan melekat terhadap generasi muda, yaitu suara kita adalah masa depan kita. Sebuah topik yang akan mengajak kita memahami bahwa setiap suara memiliki arti, setiap pilihan memiliki dampak, dan setiap warga negara memiliki peran dalam menentukan arah bangsa ke depannya. Nah, pada episode kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada generasi Z ya, Iya, Pak, Gen Z. betul sekali. Seorang Gen Z yang merupakan pemilih muda. Ya, kita sapa Kak Alia. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Alia, terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast siang hari ini. Nah, sebelumnya Kak, coba sapa dulu teman-teman pemilih yang ada Halo di sahabat rumah. sekalian, terima kasih Kak sudah mengundang saya di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Alia Rahayu, biasa dipanggil Alia. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Saya sedang melakukan magang di KPU Kabupaten Goa. Nah, kalau boleh tahu, Kak Alia ini jurusan apa di kampus, Kak? Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Wah, ini sangat baik sekali jurusannya. Betul. Gen Z banget. Betul. Nah, begini Kak, Kak Alia ini kan termasuk Gen Z, generasi Z yang juga pada pemilu 2024 kemarin menjadi pemilih pemula ya, Betul. pertama kali memilih. Nah, teman-teman pemilih dimanapun berada pasti penasaran nih, gimana sih Kak Alia kemarin? Apakah ikut nyoblos? Kalaupun ikut nyoblos, coba dong Kak, diceritakan bagaimana pengalaman tak kemarin waktu pemilu 2024. Untuk pengalaman pertama saya itu Pak, saya sangat excited karena baru pertama kali yang namanya nyoblos Pak. Oh, pertama kali ya. Iya. Rasanya masuk di TPS pertama kali itu seperti apa Kak? Wah, saya kayak sangat terkesan karena memang betul-betul baru yang namanya menginjakkan kaki ke TPS. Pertama kali biasanya, kalau sebelum-sebelumnya cuma lihat orang masuk TPS Nah, sekarang saya masuk ke TPS-nya Pak. dan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Betul. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang kan Kak Alia, jumlah pemilih milenial dan Gen Z itu sangat banyak, termasuk dari kalangan Kak Alia. Iya. Nah, bagaimana Kak Alia melihat apakah teman-teman Gen Z ini harus bersifat apatis atau seperti apa nih Kak? Satu suara memang terlihat kecil, tapi jika semua orang berpikiran seperti itu, dampaknya itu kedepannya akan lebih besar. Nah, seperti itu ya Kak Alia. Betul. Jadi sedikit demi sedikit bisa jadi Jadi bukit. Nah, jadi itu ketakutan kita ketika ada Gen Z yang apatis. Betul sekali Pak. Nah, baik. Jadi Kak Alia, menarik sekali nih. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang pentingnya partisipasi generasi muda. Nah, saya juga penasaran nih. Kak Alia kan sekarang lagi magang di KPU Goa. Nah, saya penasaran, apa sih pengalaman Kak Alia magang di KPU Goa? Tolong diceritakan ke teman pemilih bagaimana Kak Alia memandang KPU dari luar dan bagaimana pandangan Kak Alia setelah melihat kerja-kerja KPU dari dalam. Nah, yang paling saya rasakan itu Pak, penyelenggaraan pemilu ternyata tidak semudah kelihatannya. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari persiapan sampai hari pelaksanaannya. Nah, jadi saya lebih paham kenapa masyarakat harus ikut serta dan mendukung pemilu sampai bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut Kak sampai pemilu bisa terselenggara itu hasil kerja-kerja dari KPU dan masyarakat harus mendukung itu. Betul sekali. Wah, sangat menarik. Kemudian Kak, nah yang terakhir nih Kak untuk Kak Alia, bayangkan 5 tahun ke depan atau di pemilu berikutnya ada sepupu atau adik atau teman lah, teman sebaya Kak Alia yang bertanya ke Kak Alia, kenapa sih saya harus datang ke TPS? Apa jawaban Kak Alia? Pesan saya jangan sampai golput dan jangan lupa sebelum memilih cari tahu dulu informasi dari sumber yang resmi. Jangan termakan berita-berita hoax. Lalu jangan lupa gunakan hak pilih kita karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Wah, sangat menarik. Tadi sempat disinggung hoax. Betul. Nah, betul teman pemilih. Jadi, ketika teman pemilih
ingin mencari informasi resmi seputar kepemiluan, yang paling aman adalah kunjungi website resmi KPU Goa Betul. dan sosial media KPU Sosial Goa. media KPU Goa. Ternyata kalian sudah follow semua sosial media resmi KPU Goa ya. Betul, dari Instagram sampai ke YouTube-nya, bahkan websitenya juga Wah, selalu dibuka. terima Biar nggak kasih. ketinggalan info-info menarik dari KPU. Nah, selain info menarik dari KPU Goa juga ada postingan terkait kegiatan KPU Goa dan seterusnya. Nah, terima kasih nih Kak Alia atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua di podcast kali ini. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan teman pemilih dimanapun berada dan menjadi tambahan pengetahuan menjelang pelaksanaan pemilu yang akan datang. Karena tanggung jawab pelaksanaan pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan lupa untuk terus update informasi kepemiluan pada website resmi KPU Kabupaten Goa dan juga di sosial media resmi KPU Kabupaten Goa. Saya Muhammad Yusran, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maki.